Dan acara kami yang selanjutnya yaitu penyampaian puisi motivasi oleh sang motivator julukan sastrawan celurit emas kepada Yang Mulia Dr. Kiai Zawawi Imron. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang tercinta pengasuh pesantren Mau'izul Amin Kiai Haji Amin Rifki yang sangat saya cintai, para alim ulama, para kiai yang karena saya pertama kali menginjakkan kaki saya di bumi Pesanggar yang indah ini. Tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya sangat mencintainya. Para wali murid, hadirin hadirat, Bapak Kepala Desa Pasanggar dan Tanjung yang saya cintai, dan tentu saja para wisudawan dan wisudawati. Adik-adik, wisudawan, wisudawati, aku mau bertanya kepada kamu. Tahukah kamu bedanya Garuda dengan kamu? Tahu? Tidak. Tidak tahu Pak Kiai, tapi saya bikinkan ucapan yang puitis. Adik-adik, kamu tidak tahu kan bedanya Garuda dengan kamu? Ingin tahu jawabnya? Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu wisudawan, wisudawati yang dalam hatiku. Tapi adik-adik, kamu tidak boleh membalas dengan kata-kata Pak Zawawi. Tahu bedanya Pak Zawawi dengan Garuda? Kalau dijawab Garuda cukup di dadaku, katamu, Pak Zawawi yang dalam hatiku. Itu jawaban yang benar-benar salah. Jawaban yang benar-benar bodoh. Yang betul, adik-adik wisudawan, wisudawati, Pak Kiai, jawaban yang betul, kalau Garuda cukup di dadaku, tapi Allah dan Rasulullah yang dalam hatiku. Itu baru Mau'izul Amin, ya. Nasihat kejujuran, nasihat kepercayaan, nasihat yang penuh amanah. Karena apa? Karena anak-anak Baitul Amin ini walaupun belum menyanyi, di hatinya sudah saya terjemahkan suara hati nurani adik-adik Baitul Amin, adik-adik Mau'izul Amin. Apa katanya adik?
Mau'izul Amin. Sekarang ini adik-adik dengar aku, dengar saya. Anda semua beserta Pak Kiai, beserta ayah bundamu datang di sini memperlihatkan wajah kepada malaikat, memperlihatkan wajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mahallul qiyam tadi Anda memperlihatkan wajah kepada Rasulullah bahwa Anda semua mendaftarkan diri untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Setuju ya. Karena apa? Karena adik Mau'izul Amin nanti akan menyanyikan puisi. Kalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapuslah sedih dan kesusahan. Akhlaknya Nabi, akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Dan anak Mau'izul Amin yang ada di sini setiap hari sudah mencontoh Rasulullah. Ketika sholat berdiri, berdirinya Rasulullah. Ketika ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, membaca bacaan Rasulullah. Ketika sujud membaca bacaan Rasulullah. Ketika tahiyat duduk seperti Rasulullah. Jadi anak-anak Mau'izul Amin ini setiap hari sholatnya menjadi fotokopi dari sholatnya Rasulullah. Dan nanti di padang mahsyar, di akhirat, di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai akan berada di tengah-tengah lapangan padang mahsyar, dan Rasulullah akan mengibarkan bendera besar yang bertuliskan namanya Rasulullah, yaitu bendera Ahmad. Jadi sebagaimana yang disebut dalam diba itu, Rasulullah mempunyai nama lain selain nama Muhammad, selain nama Toha di salawat Badar tadi, selain nama Mustafa, beliau juga bernama Ahmad. Adik-adik santri ini Pak Kiai tiap hari sudah mengahmadkan dirinya. Kapan adik-adik santri mengahmadkan dirinya? Ketika berdiri itu telah menjadi huruf alif. Ketika ruku menjadi huruf H. Ketika bersujud menjadi huruf mim. Ketika at-tahiyatul itu menjadi huruf dal. Jadi lengkap anak-anak kita, santri-santri kita itu telah menjadi Ahmad setiap sholat. Jadi adik-adik yang tubuhnya menjadi tulisan Ahmad ketika sholat, berarti tubuh Anda telah tertulis pada benderanya Rasulullah di padang mahsyar, bendera Ahmad. Maka disitulah adik-adik ini akan berkumpul dengan Rasulullah. Dan sekarang boleh berdoa, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Amin.
Tadi sudah ada kata-kata akhlak Nabi bagai bunga-bungaan. Akhlak itu yang sangat dipentingkan oleh Pak Kiai tadi. Karena apa? Dalam budaya Madura itu ada syair Madura yang bunyinya capi jemu bentelima tangkulina emak camak soki ilmu bentata krama sakulina pas emat hormat. Itulah Mau'izul Amin. Yang namanya harum karena tata keramanya, karena akhlaknya, karena akhlakul karimahnya yang ingin tersenyum seperti tersenyumnya Rasulullah, yang hormat kepada yang lebih tua seperti hormatnya Rasulullah kepada paman-paman yang memusuhinya pun Rasulullah tetap hormat. Dan lebih dari itu, agar ilmu para wisudawan wisudawati akan hormat kepada gurunya. Jadi kalau ada nyanyian yang namanya guru pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau murid santri Mau'izul Amin mengucapkan nyanyian itu, tapi dalam prakteknya adik-adik santri Mau'izul Amin setiap hari selalu memberi tanda jasa kepada gurunya. Apa itu tanda jasa kepada guru itu? Berupa bacaan Al-Fatihah. Karena semua tanda jasa tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia dari bacaan surat Al-Fatihah untuk guru kita tercinta. Maka kalau perlu bisa dibacakan sebuah puisi, guruku, kiaiku, ulamaku, ustadku, ustazahku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu kiaiku, senyummu ustadku, senyummu ustadaku selalu mekar laksana bunga melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia, hormat dan rindu kepadamu. Ini Mau'izul Amin yang tidak akan berpisah dengan gurunya sampai ke alam akhirat nanti. Karena apa? Karena adik-adik Mau'izul Amin yang selalu membaca Al-Quran, adik-adik, mulut yang paling indah, mulut yang paling harum adalah mulut yang membaca Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah. Karena itu luruskan hatimu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah hidupmu, senang hidupmu. Jadi adik-adik Mau'izul Amin ini insya Allah Kiai akhlaknya akan menjadi fotokopi akhlaknya Rasulullah. Kalau meniru Rasulullah betul itu tidak mungkin ya. Tapi menjadi fotokopinya insya Allah. Malaikat bukan orang gila, tak mungkin orang yang menjadi fotokopinya Rasulullah akan dimasukkan ke neraka. Tidak masuk akal loh gitu. Lah disinilah sebenarnya adik-adik itu dipersiapkan, tapi bukan hanya dipersiapkan, dititipkan oleh orang tuanya ke tempat ini. Tujuannya nanti kalau ayah bundanya meninggal dunia, adik-adik inilah yang akan mengirimkan Al-Fatihah kepada ayah bundanya. Anak-anak inilah yang akan mencium tangan ayah bundanya. Saya berharap adik-adik wisudawan dengar, pada tahun 2070 semoga Presiden Republik Indonesia alumni Mau'izul Amin. Semoga 2070
Bupati Pamekasan dari Mau'izul Amin. Jadi kalau orang lain punya hak untuk dipilih dan minta dipilih, kenapa? Kalau santri Mau'izul Amin juga tampil. Tetapi kata Kiai Amin Rifki, untuk kalau kamu tidak rajin belajar, kamu bodoh, kamu tidak punya wawasan ilmiah dan bukan intelektual, siapa yang akan memilihmu menjadi bupati? Siapa yang akan memilihmu menjadi gubernur Jawa Timur? Karena sekarang sudah terbukti ya, saya MTQ nasional, saya kebetulan juri ya. MTQ nasional di Bengkulu itu. Saya menemukan rektor Universitas Bengkulu itu Reng Dempoh Mekasan. Pasian itu Reng Dempoh. Dan ini pesantren kita ini, pesantren Mau'izul Amin, itu pesantren yang paling dekat dengan pesantren tertua di Indonesia. Dekat sini ke utara, di sebuah desa namanya Sotaber, sudah berdiri pesantren 450 tahun sebelum Wali Songo. Namanya pesantren Jentampes, lengkapnya Jentampes. Ada dan tertulis di dalam sejarah. Soal kita tidak tahu, ya bukan salahnya sejarah. Jadi karena ini pesantren itu sudah bubar tahun 50-an. Ya. Karena itu tadi Pak Kiai berpesan supaya rajin belajar ya. Karena Imam Syafi'i itu sangat, bukan tidak senang, sangat kasihan kepada anak yang tidak suka belajar. Katanya Imam Syafi'i dalam salah satu madahnya, kata Imam Syafi'i, dengar adik-adik, wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Terjemahan bebasnya, kalau ada anak muda yang sebaya dengan Anda malas belajar waktu mudanya, angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematiannya. Jadi menurut Imam Syafi'i, anak-anak muda yang di bawah 25 tahun, di bawah 30 tahun malas belajar, setiap hari yang dibuka hanya Google dan YouTube. Itu angkatlah takbir 4 kali. Karena anak yang tidak rajin belajar itu diangkat jenazah oleh Imam Syafi'i. Dia hidup tapi sebenarnya jiwanya mati. Itulah kenapa perlunya semangat bagi anak Mau'izul Amin. Semangat untuk maju, semangat belajar, semangat untuk mencintai Rasulullah, semangat untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, dan hatinya selalu nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kalau hati nyambung kepada Rasulullah. Sebab dalam budaya Madura, Pak Kiai, ada disebutkan begini, ka gunung ngalak nyaroan kope bele eka bede peker bingung setak karuan nape bule seka tampe. Kalau berhenti di sini tetap bingung, tapi lanjutkan itu. Melenang kakan ka gunung nasek butuh bedei koran lamun tika pekera bingung maca solawat masa solawat laban Al-Quran. Jadi adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semua masalah mungkin sulit bagi kita, tapi insya Allah bagi orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah,
selalu membaca Al-Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pelan-pelan masalah itu akan pergi tanpa pesan. Sehingga boleh mengatakan, hei masalah, pergilah kamu, karena aku punya Allah yang akan mengusir kamu dari hatiku kalau aku bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesantren ini adalah pesantren anak-anak yang ingin memuhammadkan dirinya, menjadi fotokopinya Rasulullah yang insya Allah akan haram untuk masuk neraka. Karena kalau orang sudah ikut Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah, insya Allah akan selamat. Karena dalam budaya Madura ada disebutkan, dalam budaya Madura itu, Reng Madura riacong, andi ku teku, napa ku teku na Reng Madura, cak epon guru kaulah, ahli bahasa Madura. Kak Dinto ku tekuan orang Madura, abental syahadat, asapo iman, apajung rahmat Allah. Menpon bental lah syahadat. Adik-adik anak-anak kita itu berbantal syahadat, berselimut iman, berpayungkan berpayung rahmatnya Allah. Selamat tak selamat adik-adik? Bental syahadat, asapok iman, apajung rahmat Allah. Selamat tak selamat? Selamat. Mae kocak selamat. Caan puisi Madura, selamat salana gemet. Jadi bahasa Madura itu salah satu bahasa yang terbagus di Indonesia. Mae kocak nasek, ma pernah tabu semosek. Mun empian lapar, tabu kon mosek. Coba ngalaki nasek pas pernah. Nasek ma pernah tabu semosek. Topak mamunto tabu sekepak. Cukok mun syadeur kalema cukokan pada teken-teken teloan cucu patako. Tapi mon syadeur ketelo cukokan cekalan pak-pak pada betas cucu pas pelko. Itu filsafat Madura. Mai kocak gengan malor ke dek gerungan. Mai kocak songkok bareng kosong senongkok. Mae kocak tongket, kula kan ngiba tongket. Tong-tong pas teket. Beni tongket setong seket bila para cecuan. Beni geruah, beni. Lah inilah sebenarnya pentingnya Andi Potrah beda pesantren. Anak itu disiapkan untuk menjadi anak yang hormat kepada orang tuanya, hormat kepada ibunya. Adik-adik kalau perlu ucapkan puisi kepada ibumu, hormat kepada orang tua. Aku tanya sekarang, berapa bulan kamu dalam kandungan? Hah? 9 bulan. Yang menyusui kamu siapa? Kalau kamu mengeluarkan kotoran, siapa yang membersihkanmu? Ibu. Yang memberi makan siapa? Ibu dan ayah. Ya, saya bacakan sebuah puisi kado untuk Mau'izul Amin. Saya minta adik-adik sekarang ingat ibu, ingat ayah masing-masing. Bisa ingat ibumu? Bisa. Yang lain juga ingat ibu dan ucapkan dalam hati, ya Allah dan gula potrana ibu Gusteh. Coba ya, dalam hati. Saya bacakan puisinya, kemudian saya mau turun. Ya Allah dan gula potrana ibu,
Matur dak Gusti Allah. Dan nikmat menjadi anaknya ibu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan karena hutangku padamu ibu. Tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu bapak, tidak kuasa ku bayar. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kutulis paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Jadi inilah anak-anak yang menjadi muridnya ulama, dan ulama itu adalah ahli waris Rasulullah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, ulama itu juga nanti sebagai ahli waris Rasulullah diberi hak juga memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Karena itu marilah kita menghormati ayah ibu kita, menghormati guru-guru kita, kiai kita, para wali-wali kita, agar kita mendapatkan syafaat nanti di alam akhirat. Karena itu adik-adik sekalian, dalam belajar jangan main-main, belajar dengan kesungguhan, belajar sebagai anaknya ibu, belajar sebagai anaknya bapak, sebagai muridnya kiai. Kurangi main YouTube dan main Google. Sebab ada puisi yang mengatakan, kalau kamu sempat WA 10 kali setiap hari kepada temanmu, tapi kamu tak sempat menyapa Rasulullah dengan sholawat, itu barangkali kamu telah gagal dilahirkan oleh ibumu. Jadi inilah motivasi yang saya berikan kepada adik-adik sekalian. Sebagai calon pemimpin, Anda harus mencintai Indonesia. Cinta Indonesia, hubbul waton minal iman, itu ada puisinya. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Dan mau'izul amin adalah kader-kader bangsa, kader-kader ulama yang akan mengharumkan Indonesia di tengah-tengah percaturan kebudayaan dunia. Kalau Anda pergi ke Jakarta, kuliah di Mesir, di Amerika, jangan lupa bahwa kamu putra ibumu, putra ayahmu, murid santri dari Kiai Amin Rifki, dan jangan lupa bahwa kamu adalah putra Indonesia.
Akhirnya kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Seterusnya, mon ematura eki, mon serena serekoneng, rokok eskot talena mirah, serena kula pudu torta oneng, salah lopot nyon sapora. Mau idul amin, cintaku, Kiai Amin Rifki sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Gula laku pada seminar 2 lagi, nyona itu nih untuk pulang beristirahat berumah. Akhirnya ya, pohon durian berbuah kedondong, sekian saja dong. Gitu. Nyon eti, ya. Nyon sepora dek kiai, gak dinto. Sebagian torator gula memang ditujukan kepada wisudawan, calon pemimpin bangsa, calon ulama masa depan. Mak kocak wisuda apa karena wis sudah. Jadi maksudnya sudah tamat di sini, tinggal naik kelas lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata oleh Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki, AM Sarjana Hukum, kepada Dr. Kiai Haji Zawawi Imron, dan kepada Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki, AM Sarjana Hukum, berkenan untuk menaiki panggung kehormatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Semoga motivasi-motivasi beliau mampu memupuk jiwa ini yang haus akan ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin.